Satu perikop, satu hari. Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai ayat yang ke-11. Bersabar dalam penderitaan. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bagian firman Tuhan ini berbicara mengenai penderitaan. Kalau kita berbicara mengenai penderitaan, seringkali orang mempunyai sikap-sikap yang salah, seperti menjadi marah, lemah iman, bersungut-sungut, dan berhenti untuk ikut Tuhan atau menjauh dari Tuhan. Dan kemudian melakukan dosa dan berbagai macam hal-hal atau tindakan-tindakan yang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini, Yakobus menyampaikan beberapa sikap yang harus dilakukan oleh orang-orang percaya ketika menghadapi yang namanya penderitaan. Yang pertama, Yakobus menyampaikan ketika menghadapi penderitaan maka harus sabar. Sabar berarti tidak membalas dendam atau tidak menjadi marah. Sabar dalam penderitaan juga berarti bahwa kita tidak bersungut-sungut dalam menghadapi penderitaan. Sabar juga berarti tidak iri hati melihat nasib orang lain yang tidak mengalami penderitaan seperti yang kita alami. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sabar juga berarti kita tunduk atau berserah sepenuhnya kepada kehendak Allah dan tidak memberontak atau marah kepada Allah pada waktu kita mengalami penderitaan. Kemudian yang kedua, sikap yang kedua ketika kita menghadapi penderitaan yaitu meneguhkan hati, itu dalam ayat yang ke-8. Kata meneguhkan hati ini juga berarti kuatkan hatimu atau berdiri teguh. Bapak Ibu Saudara, dalam menghadapi penderitaan, maka iman kita, perasaan terhadap Tuhan tidak boleh naik turun, tidak boleh berubah. Harus tetap kita teguhkan hati kita berpaut kepada Tuhan. Sikap yang ketiga adalah jangan bersungut-sungut satu terhadap yang lain. Itu dalam ayat yang ke-9. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan bersungut-sungut satu terhadap yang lain, artinya jangan saling menyalahkan. Ketika kita mengalami penderitaan, jangan kemudian kesalahan itu dilemparkan kepada orang lain atau saling mempersalahkan siapa penyebab daripada penderitaan tersebut. Nah, mari kita melihat penderitaan itu bukan karena ada orang lain yang melakukannya, ada orang lain yang menjadi penyebabnya. Tapi mari kita melihat penderitaan itu sebagai satu alat di dalam tangan Tuhan untuk menolong kita semakin bertumbuh dalam iman kita kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian yang keempat yang dikatakan oleh Yakobus dalam bagian ini, sikap terhadap penderitaan adalah bertekun dalam ayat yang ke-11. Bertekun. Nah, saudaraku, pada awalnya banyak orang yang ketika menghadapi penderitaan mereka awalnya bisa tenang dan bisa sabar. Tetapi kalau itu terjadi dalam jangka waktu yang lama, akhirnya mereka mundur. Akhirnya mereka mempersalahkan Tuhan, mempersalahkan keadaan, mempersalahkan orang lain yang mungkin menyebabkan mereka mengalami penderitaan tersebut. Nah, bagian ini Yakobus mengatakan, bertekun dalam menghadapi penderitaan. Saudaraku, ini pembacaan firman Tuhan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita selalu.